Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andina Fajireni. Dalam video kali ini, aku akan memberikan animasi terkait dengan model pembelajaran Discovery Learning. Sebelum itu, kalian harus tahu dong, apa sih model pembelajaran Discovery Learning itu? Nah, model pembelajaran Discovery Learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pengetahuan terkait struktur atau ide-ide terhadap suatu disiplin ilmu yang melalui keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pemberian bahan ajarnya itu berupa pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, dalam tahap Discovery Learning itu ada beberapa tahap pelaksananya. Yang pertama itu adalah stimulasi atau pemberian rangsangan, yang kedua yaitu problem statement, yang ketiga itu adalah data collection atau pengumpulan data, yang keempat adalah pengolahan data, yang kelima adalah verifikasi atau pembuktian, dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya atau penjelasan terkait tahap pelaksanaannya itu akan aku berikan linknya di bawah untuk di download, karena di sini aku lebih menekankan terkait dengan simulasinya. Untuk itu dalam video kali ini itu terkait dengan materi transformasi atau KD 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi menggunakan masalah kontekstual. Ini itu adalah mata pelajaran matematika wajib kelas 9 SMP atau MTS. Jadi jangan lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek dulu ya kehadirannya. Ketua kelas, apakah teman-teman semuanya hadir? Iya, Ibu, hadir semua. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Semuanya semangat kan hari ini? Alhamdulillah, semangat Ibu. Alhamdulillah, semangat ya. Oke, dengan kalian semangat dalam melakukan proses pembelajaran, insya Allah materi yang akan terima hari ini itu cepat kalian tangkap. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi dilatasi pada materi transformasi. Nah, tentunya tujuan dari kita akan pelajari hari ini itu adalah kalian dapat mengetahui definisi translasi suatu benda, dapat melukiskan bayangan benda hasil translasi, serta dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi pada koordinat kartesius. Nah, materi yang tentunya akan kita pelajari hari ini itu adalah translasi suatu benda dan definisi translasi, melukiskan dan menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius. Oke, Ibu akan tampilkan gambar, silahkan perhatikan gambarnya. Oke, dari gambar yang Ibu tampilkan, pernahkah kalian menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Nah, ketika kalian berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Oke, anak-anakku sekalian, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, silahkan satu orang, siapa yang dapat mendefinisikan apa itu translasi?
Kemudian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau di kelas ini. Baik, saya Bu. Jadi, dari apa yang tadi Ibu jelaskan, saya menangkap bahwa translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Contohnya, misalkan saya menggeser penghapus saya dari titik sebelah kiri ke titik ke sebelah yang kanan. Jadi itu, Bu. Baik, terima kasih untuk Ryan saya. Betul sekali apa yang dikatakan tadi temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan gambar. Nah, perhatikan bangun datar A pada gambar yang tertera ya di samping. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang merupakan bayangan dari A. Nah, kalian dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun A. Jadi, anak-anak usil kalian silahkan hitung berapa besar pergeseran bangun datar, baik sepanjang garis horizontal maupun garis vertikal. Nah, ketika sudah menemukan jawabannya, Ibu minta satu orang untuk menjelaskannya di depan. Silakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, siapa yang mau maju menjelaskan? Saya, Ibu. Ketua kelasnya ya, silakan maju, Nak. Silakan presentasikan jawabannya. Iya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses perpindahan bangun datar A tadi menjadi bangun A aksen setelah digeser. Jadi banyaknya satuan atau besar pergeseran bangun datar baik sepanjang garis horizontal maupun garis vertikal. Pada garis horizontal itu sebanyak 6 satuan, kemudian untuk vertikalnya itu sebanyak 5 satuan. Caranya itu kita pilih seberang titik sudut pada bangun awal A. Kita dapat memilih sebarang titik sudut dari bangun. Kemudian beri nama titik sudut tersebut dengan A kapital. Pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A kapital berikan nama A kapital aksen. Nah, dari titik A, gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Nah, selanjutnya gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Nah, hitung berapa satuan panjang horizontal yang menunjukkan berapa jauh bangun datar A bergeser bertranslasi secara horizontal ke kanan. Kemudian juga hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara vertikal ke bawah. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, betul ya kata ketua kelasnya. Ingin Ibu berikan suatu informasi di sini ya, jadi silakan perhatikan. Jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif. Nah, jika benda ditranslasikan ke arah kanan, itu akan bernilai positif dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Nah, jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif, dan jika benda ditranslasikan ke arah atas, itu bernilai positif dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Oke, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, anak-anakku sekalian, silahkan jawab pertanyaan nomor 1 dan 2 ya.
Nanti Ibu tunjuk atau silahkan mengajukan diri kalau tahu jawabannya. Ayo, siapa yang tahu? Nomor 1 itu apakah translasi pada bagian horizontal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi aksen bernilai positif atau negatif? Kemudian, pertanyaan kedua, apakah translasi pada bagian vertikal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A aksen bernilai positif atau negatif? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu Rayansa ingin menjawab. Nomor 1, apakah translasi pada bagian horizontal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A aksen bernilai positif atau negatif? Jawaban saya itu positif karena horizontal tersebut bergerak ke arah kanan. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2, apakah translasi pada bagian vertikal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A aksen bernilai positif atau negatif? Jawabannya itu adalah negatif karena bergerak dari atas ke bawah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ryan saya. Betul sekali apa yang dikatakan tadi temannya. Nah, oke, karena dari tadi Ibu hanya mendengar suara dari laki-laki, Ibu mau tunjuk yang dari kaum Hawa. Saya mau tunjuk siapa ya? Maimunah. Ya, Maimunah, ayo silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan cara mendapatkan koordinat hasil translasi dari suatu benda pada koordinat kartesius. Nah, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif. Sedangkan jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Nah, jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Jadi itu yang sempat saya simpulkan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk kembali ya Bu. Oke, betul ya. Dari kesimpulan temannya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Ingat, jangan lupa pelajari kembali materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya, kalian kerja latihan 3.2. Minggu depan kita akan periksa dan bahas bersama. Dan jangan lupa pelajari materi rotasi. Kita cukupkan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.